Rachel Rachel Mami. Pernah gak sih kalian dapat warisan tapi isinya bukan sertifikat tanah di BSD, melainkan lukisan yang kalau ditatap balik malah ngajak berantem? Hai guys, kali ini Bang Jet akan membahas sebuah film yang berkisah tentang sebuah lukisan yang dihuni roh jahat dan memiliki kisah kelam, di mana hal itu mengakibatkan roh tersebut menuntut akan balas dendam. Gimana, penasaran bukan? Dan selamat datang di channel Jem27.แต่นะเจนไม่ต้องห่วงนะคะยังไงหนูใช้คืนทุกบาทจริงค่ะนะคะหนูขอร้อง Cerita dimulai terlihat seorang ibu muda bernama Ruja yang tinggal di apartemen kecil di kota New York. Di sini Ruja menelpon mantan suaminya yang mana Ruja membutuhkan uang untuk biaya operasi mata anak semata wayangnya yang bernama Rachel karena mengalami masalah pada penglihatan matanya. Namun si mantan suami yang sudah baku lingkar dengan wanita lain tidak peduli. Hal itu membuat Ruja kebingungan karena dia sendiri tidak bekerja. Saat bersamaan tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah Besti, ayahnya yang bernama Wichai. Wichai datang untuk mengajak Ruja kembali ke negara asalnya, yaitu Thailand, karena sang ayah yang seorang pelukis terkenal telah meninggal. Saat malam polote, Ruja yang akan tidur merasa rindu dengan sosok sang ibu yang sudah almarhum. Dan tiba-tiba ternyata itu semua hanyalah mimpi, dan ketika terbangun, ia sudah berada di depan rumah ayahnya. Setibanya di sana, Ruja dengan ragu melangkah dan membuka pintu rumah keluarganya yang sudah lama tak berpenghuni. Di sini, Rachel yang Carlota bagaikan ibu kos mulai memasuki ruangan satu persatu. Tak lama kemudian, mereka dihampiri IRT rumah tersebut yang bernama Bokda. Belum sempat meluruskan tulang ekor, Ruja diajak Wichai untuk pergi ke studio lukisan sang ayah. Namun entah karena apa, Ruja melarang keras Rachel untuk ikut dengannya. Rupanya, studio ayah Ruja berada di tengah hutan. Di saat Ruja masuk, Wichai langsung menunjukkan dua buah lukisan wanita cantik yang terlilit ular. Ketika Ruja menatap lukisan tersebut, ia melihat seolah ada gerakan di dalam lukisan itu. Di sini Wichai menjelaskan kalau lukisan ini dibuat oleh ayah Ruja yang bernama Pakron 20 tahun yang lalu. Salah satu lukisan ini pernah dijual dengan harga mehong pada seseorang. Namun lukisan ini dikembalikan lagi karena pemiliknya membunuh semua keluarganya kemudian mendiskon umur. Wichai juga mengatakan bahwa kedua lukisan ini telah ditawar oleh jutawan dengan harga yang fantastik, sehingga Wichai meminta persetujuan Ruja untuk menjualnya. Lantas Wichai yang ingin cepat laku meminta izin untuk memperbaiki lukisan ini karena ada sedikit retakan, dan dia akan menyuruh anaknya yaitu Tim untuk memperbaikinya. อย่าออกไปจากที่นี่ละ Sementara itu, Rachel yang sedang melihat pemandangan di luar tiba-tiba diberikan selendang merah oleh sosok misterius. ไปหามามี อันนี้มาจากไหนเดี๋ยวเอาไปซักให้ก่อน เดี๋ยวแม่ก็มาแล้วนะ Singkat waktu, malam pun poek
Di saat tertidur, Ruja terbangun dan mendapati Rachel yang sudah tidak ada di sampingnya. Karena khawatir, Ruja bergegas melakukan pengecekan. Rachel! Lagi-lagi semua itu hanyalah mimpi. Namun ketika bangun, Rachel benar-benar tidak ada di sampingnya. Karena panik, Ruja pun mencari keberadaan Rachel. Tak lama kemudian, Bokda datang dan ikut membantu Ruja mencari Rachel. Di sini Ruja yang melihat pintu studio mendiang sang ayah sedikit terbuka, mengira Rachel sedang bersembunyi di dalam. Namun yang terjadi, di sisi lain terlihat Rachel yang sedang mengikuti seseorang dan hampir saja dipatok ular kobra. Untungnya dia diselamatkan oleh seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Tim. Di sini Tim memberitahu bahwa dia akan memperbaiki lukisan milik ayah Ruja. Lantas Ruja yang penasaran langsung menanyakan sedang apa Rachel di sini. Tak disangka Rachel pun memberitahu jika ia dituntun seorang wanita berselendang merah. Mendengar itu membuat Ruja emosi dan membacotinya. Singkat cerita, Tim pun pergi ke studio ayah Ruja. Setibanya di sana, Tim menemukan foto-foto ibu Ruja yang bernama Biba. Melihat retakan yang tiba-tiba ada di kedua mata lukisan ini membuat Tim merasa aneh dan sangat ngiri. Tak ingin ditampakkan sosok mengerikan, Tim bergegas menghampiri Ruja dan memintanya untuk datang ke studio. ผมไม่คิดว่ามันจะเสียหายกัน Saat Ruja melihat kembali lukisan itu, ia sangat-sangat ketakutan. Hingga pada akhirnya, Tim yang merasa janggal mencongkel sedikit cat pada lukisan itu dan menemukan ada sebuah gambar mata tepat di samping lukisan ini. มองไปที่ตาของภาพตลอดเลยนะ Insiden barusan membuat Ruja pergi dari sana. Setibanya di rumah, sebuah gambar tiba-tiba jatuh tepat di depannya. Melihat gambar itu membuat Ruja kembali teringat lukisan. Ini adalah wajahnya di masa kecil. Ruja kembali naik ke lantai atas dan mendapati Rachel yang sedang mencoba bajunya di waktu kecil. Hal itu membuat Ruja sangat marah dan membawa Rachel pergi dari sana. Di sini kita akan flashback ke masa kecil Ruja. Pada waktu itu, Ruja membawa lukisan yang ia temukan ke sebuah rumah bambu. Sesampainya di teras rumah tersebut, setetes darah tiba-tiba jatuh dan mengenai lukisan juga bajunya. Lalu, yang terjadi? Mendengar suara teriakan Ruja membuat Tim datang dan menenangkannya. Setelah itu Ruja meminta Tim untuk membawanya pergi dari sana. Namun Tim yang tidak percaya akan hal-hal mistis malah mengajak Ruja kembali ke studio. เอาหน้าเสร็จแล้วเราไปกันเลยไง Ternyata Tim mengajak Ruja karena ingin mengetahui apa yang ada di belakang gambar wanita itu. Di sini Ruja memberitahu kalau gambar tersebut adalah gambar orang yang sudah bundir. Setelah selesai mereka langsung pergi dari sana. Di
tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka mogok dan tak bisa dinyalakan. Russell yang duduk di belakang melihat dari kaca ada seseorang yang mendekati mereka. Sementara Russell melihat sosok Rujah dan berusaha mengejarnya. Saat bersamaan, Bokda tiba-tiba ada di sana dan menghentikan Russell. Ternyata Bokda membawa Russell ke tepi jurang dan ingin menghabisinya. Untung saja Ruda datang dan berusaha menghentikan Bokda. Tepat pada waktunya, tim datang dan menyelamatkan Russell. Bukannya pergi dari sana, mereka malah kembali ke studio. Di sana, Rujah yang muak berusaha merobek lukisan terkutuk ini. Dan tiba-tiba... Tak lama kemudian, Wichai datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sadar, ia sudah dalam kondisi terikat, begitu juga dengan Wichai. Dengan membawa sebuah pistol, tim meminta Wichai menceritakan yang sebenarnya. Pada saat setelah pesta malam, Pakron hanya memilih 2 temannya untuk jadi model pada lukisannya. Dengan peran adalah model favoritnya menjadi kejutan yang disiapkan untuk kedua temannya. Di sini Pakron menginginkan kedua bestinya untuk mengambil bagian dalam kreasi seninya. Lalu terbongkarlah bahwa pria yang bersama Rujah selama ini bukanlah tim, melainkan bernama Warakron, karena tim yang asli sudah dibun-bun olehnya. Ternyata Warakron juga merupakan putra dari wanita yang ada di lukisan ini, yang mana Warakron kembali untuk membalaskan dendam atas kematian sang ibu. Pada waktu kecil, Warakron dan Rujah adalah teman masa kecil yang sangat bahagia. Di dekat sebuah sungai, Warakron kecil melukis wajah Rujah. Saat malam poek, Bokda bersama seorang dukun dan ibu Rujah datang ke rumah ibu Warakron dan melempar bangkai ular segar untuk mendoti ibu Warakron. Dari sini, sang ibu meminta Rujah untuk menganggap Warakron dan ibunya tidak pernah ada karena mereka adalah orang yang jahat. Lantas Rujah yang masih bocil pun mengikuti perintah dari si ibu. Di sisi lain, ibu Warakron yang kita sebut saja Salome terlihat sedang diikat oleh ayah Rujah dengan fantasi psikopatnya. Warakron melukis Salome yang sedang sakaratul maut. Ternyata dari tragedi inilah yang membuat Warakron dendam dan akan membalasnya. Dengan cepat, Rujah mengambil sebuah kater hingga terlepas dan terjadilah adu mekanik antara mereka. Akhirnya Rujah berhasil membakar Warakron beserta lukisan terkutuk ini dan pergi dari sana, dan film pun sudah berakhir. Ending yang sangat mempelotekan. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan ragu-ragu untuk like, comment, and subscribe.